Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Saputri. Saya berasal dari Riau, Pengalihan Keritang Indragiri Hilir. Saya dari kelas 2B, Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa sih itu pendidikan karakter. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Jadi, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter atau character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Agar kita lebih memahami apa arti character education, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut. Yang pertama, T. Ramlee. Menurut beliau, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Selanjutnya, Thomas Likona. Menurutnya, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Berikutnya, John Wiesenthal. Menurut beliau, character education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Dan menurut Elkin, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Nah, di sini pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih fungsi pendidikan karakter? Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Character education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karakter tersebut, yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Contoh pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi dengan anak dan memintanya selalu mengatakan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat melakukan tindakan bohong. Bohong biasanya terjadi untuk melindungi diri agar tidak kena marah, membuat diri senang,
dan berbagai macam alasan lainnya. Dan begitu pun seorang anak, mereka dapat berbohong. Biasanya terjadi jika mereka merasa takut. Mereka takut untuk berkata yang sebenarnya dengan alasan takut kena marah dan lain-lain. Nah, kebiasaan tersebut tidaklah baik. Sikap berbohong akan ada dalam diri anak jika tidak segera diselesaikan. Untuk itu, orang tua dapat melakukan komunikasi yang menyenangkan dengan anak. Komunikasi yang menyenangkan adalah komunikasi yang tidak membuat anak tertekan dan takut. Dengan komunikasi yang menyenangkan, orang tua dapat membuat anak selalu berkata jujur. Walau mereka berbuat salah, mereka akan menyampaikan bahwa mereka salah. Selanjutnya adalah membentuk tanggung jawab, yaitu kondisi setelah seorang anak mengetahui mereka melakukan kesalahan dan menjalankan konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat atau tanggung jawab. Saya Mega Saputri, thanks for watching, see you next video guys.